Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah siklus air ya. Jadi air di permukaan bumi itu jumlahnya akan tetap, tidak akan berubah. Nah, kenapa seperti itu? Karena adanya siklus air. Nah, siklus air ada tahapannya. Pertama penguapan atau evaporasi, kedua pengembunan atau kondensasi, dan yang ketiga hujan atau presipitasi. Nah, di sini ada gambarnya ya, bisa kamu lihat. Di buku kamu juga ada. Pertama evaporasi. Nah, evaporasi air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Nah, air yang mengalami penguapan itu air yang di mana saja, Bu? Air yang tersinari oleh cahaya matahari. Air permukaan sungai, air permukaan danau, air permukaan laut, air selokan, air yang mengembun di dedaunan di atas pohon. Nah, itu akan menguap karena adanya panas matahari. Nah, terus menguap menuju atmosfer yang biasa kamu lihat di langit. Nah, itu. Nah, terus setelah menguap air di atmosfer itu akan mengalami pengembunan membentuk awan-awan atau disebut kondensasi. Nah, awan-awan yang biasanya kalau sedang musim hujan nih seperti sekarang bisa kamu lihat yang bergumpal-gumpal. Terus kalau misalkan ada angin, awannya bergerak. Nah, itu adalah air atau uap air yang mengalami pengembunan. Nah, itu nanti mereka berkumpul membentuk awan-awan. Nah, selanjutnya awan-awan yang menggumpal tersebut lama-kelamaan semakin banyaknya uap air di atas atmosfer akan semakin menebal ya, akan semakin tebal dan mengandung banyak titik-titik air. Nah, selanjutnya awan-awan tersebut karena saking banyaknya mereka saling bergesekan di atas atmosfer. Nah, setelah bergesekan terjadilah titik-titik air yang jatuh ke permukaan bumi atau membentuk hujan. Nah, bisa hujan, bisa salju untuk wilayah yang suhu udaranya rendah. Nah, seperti itu. Jadi, awan tersebut bergerak, saling bergesekan, dan akhirnya terjadilah titik-titik air yang jatuh ke permukaan bumi. Nah, biasa kita sebut hujan, seperti itu. Nah, air yang turun, air hujan tersebut jatuh lagi ke permukaan bumi, jatuh ke tanah, jatuh ke sungai, jatuh ke danau, jatuh ke laut. Nah, terus nanti terjadi lagi evaporasi, penguapan lagi, seperti itu. Nah, maka terjadilah siklus air dan perputaran air di muka bumi tetap ya tidak akan berubah jumlahnya. Jadi meskipun es mencair, terus hujan turun sangat deras, nah itu jumlah air tidak akan berubah. Bu, banjir berarti banyak dong. Nah, belum tentu. Kenapa? Karena ada wilayah yang kekeringan dan ada wilayah yang kebanjiran. Jadi jumlahnya tidak akan pernah berubah. Hanya saja prosesnya tidak sama antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Seperti itu. Nah, nanti kamu buat siklus air ya seperti yang dicontoh, digambar, terus nanti kamu jelaskan pakai video gambar yang sudah kamu buat. Jadi kamu tunjukkan mana bagian evaporasi, mana bagian kondensasi, mana bagian presipitasi. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Semoga paham ya dengan penjelasan Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.